Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita dapat belajar bersama dalam Injil Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-7 hingga yang ke-12. Dan di sini saya ingin menarik perhatian untuk istilah anak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang berpendapat bahwa Yesus dalam gelarnya sebagai anak Allah itu sepertinya benar-benar secara biologi memiliki hubungan dengan Allah dan sepertinya Tuhan itu beristri. Tetapi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pendapat yang sedemikian tidaklah dapat dipertanggungjawabkan. Karena pada zaman dahulu sesungguhnya raja-raja Mesir pun menggunakan istilah anak-anak Rah, nama ilah mereka. Bahkan selepas Kaisar Agustinus, Romawi juga menggunakan istilah anak Allah dalam piagam mereka. Di dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel disebut sebagai anak Allah terdapat dalam Hosea pasal 11 ayat yang pertama dan Keluaran pasal 4 ayat yang ke-22 menyokong kenyataan ini. Dan sesungguhnya di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, raja-raja bangsa Israel sendiri juga disebut sebagai anak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sama sepertinya apabila kita ingin memikirkan secara biasa, dalam pengertian kita berpikiran biasa, anak panah juga tidak berayah, anak sungai juga tidak berayah, dan anak kunci juga tidak berayah. Bahkan anak patung pun mendapatkan gelaran seperti itu. Tetapi bukan hal yang demikian yang ingin saya jelaskan. Karena makna dari istilah anak Allah itu sebenarnya menjelaskan hubungan yang dekat, yang terlalu akrab dengan seseorang atau pribadi. Dan sesungguhnya kita harus melihat kenyataan bahwa hubungan Yesus dengan Allah begitu dekat sehingga tiada kata lain yang dapat menjelaskannya selain daripada hubungan anak dan bapa. Ada orang menggunakan peribahasa bapa borek, anak rintik. Tetapi sebenarnya hubungan yang coba dijelaskan dengan istilah anak Allah ini adalah satu gambaran teladan yang sebenarnya memberikan satu contoh yang terbaik untuk orang-orang percaya memiliki kedekatan dengan Tuhan. Sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah, supaya benarlah dan jelaslah apa yang sesungguhnya dijanjikan Tuhan kepada orang-orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu benar-benar terjadi. Seperti yang dicatatkan di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Terima kasih, Tuhan memberkati.